Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, kebetulan tadi ada beberapa pasien yang menanyakan tentang penggunaan alprazolam. Dan ada satu pasien yang memang mendapatkan alprazolam dari dokter penyakit dalam yang dikaitkan dengan keluhan lambungnya. Dan sebenarnya memang dalam praktek sehari-hari saya sering mendapatkan kasus-kasus di mana pasien itu mendapatkan obat alprazolam dalam racikan obat mah untuk memperbaiki atau mengurangi gejala lambung. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa memang kalau di praktek swasta dokter, penggunaan alprazolam itu masih bebas ya, diberikan oleh siapapun, dokter, baik dokter jiwa maupun dokter spesialis lain atau bahkan dokter umum sekalipun. Yang paling penting sebenarnya menurut saya adalah bagaimana kita ya, pasien juga dan dokter memahami, tahu bahwa obat yang digunakan tersebut tidak boleh dalam jangka waktu lama kalau tidak dalam pengawasan yang baik. Nah, kemana arah kondisi pembicaraan kita ini sebenarnya adalah pada banyak kasus kita menemukan adanya toleransi terkait dengan penggunaan alprazolam. Apalagi kalau misalnya dia tidak diawasi atau mungkin si pasiennya juga nggak tahu, jadi dia minum terus-terusan tanpa tahu bahwa itu adalah alprazolam. Atau karena faktor yang berkaitan dengan situasi kondisi orang tersebut. Karena dia masih cemas, jadi dia mengandalkan racikan alprazolamnya tersebut yang merupakan dia pikir adalah obat mah, ya dia pikir itu nyaman-nyaman aja buat dia. Nah, pada dasarnya kita sendiri dokter jiwa juga menggunakan obat alprazolam. Saya sendiri masih sering menggunakan alprazolam ini dalam racikan bersama dengan obat lain untuk membantu pasien-pasien yang mengalami psikosomatik, gangguan cemas ya. Apalagi yang ada gejala panic attack, itu sangat baik sebenarnya penggunaan alprazolam. Tapi biasanya tidak lupa menggunakan antidepresan lain ya. Biasanya dengan golongan sertralin, escitalopram atau misalnya fluoxetine atau dengan obat anti epilepsi itu juga sering diberikan ya sebagai penyeimbang mood. Jadi tidak masalah sebenarnya penggunaan alprazolam asalkan memang ditujukan untuk indikasi yang benar dan juga hati-hati penggunaannya karena bisa menimbulkan efek toleransi. Kalau ketergantungan itu sebenarnya kan sesuatu hal yang bisa saja terjadi ketika dosis obat itu kemudian dipertahankan untuk beberapa lama, misalnya satu term itu 3 bulan sampai 1 tahun misalnya, itu bisa terjadi. Banyak kasus-kasus di mana saya harus memberikan racikan alprazolam dengan obat yang lain itu sampai misalnya 1 tahun atau 6 bulan. Tapi kebanyakan sih rata-rata 3 bulan dan saya mulai turunkan dosisnya kecil-kecil. Kalau misalnya dalam pengawasan dokter jiwa, kebanyakan tuh akan diturunkan pelan-pelan. Dan efeknya biasanya tidak terlalu dominan ya kepada pasiennya. Karena kan kita sudah tahu, kita edukasi dengan baik, ini ada obat alprazolam, kami akan turunkan pelan-pelan. Yang susah adalah kalau misalnya teman-teman dokter penyakit dalam atau dokter saraf yang menggunakannya itu untuk pasien dan kebetulan pasiennya itu sering berpindah-pindah dokter. Jadi di satu dokter dia dapat alprazolam, racikan, dia pindah lagi ke dokter lain. Nah, jadi dia nggak hitung tuh bahwa ternyata dia tahu-tahu udah lebih dari 4 bulan. Seperti pasien yang tadi saya temukan di dalam praktek, ternyata sudah lebih dari 4 bulan mempunyai ketergantungan terhadap obat ini. Dan kita lihat keadaan ini menjadi lebih membuat khawatir tentunya kepada pasien. Nah, susahnya lagi adalah ketika dilepas suka nggak bisa tidur. Ya, ketika dilepas tiba-tiba si pasien misalnya, banyak tuh kasus saya udah pernah juga bahas di beberapa video sebelumnya. Wah, takut nih, kenapa ya dikasih obat lambung tapi kok ada alprazolamnya di dalam. Nah, ini memang juga menjadi pertanyaan banyak teman-teman. Tapi sebenarnya ini sesuatu hal yang biasa terjadi pada praktek dan tidak masalah sebenarnya kalau Anda melakukan pengobatan dengan obat tersebut, tapi memang harus hati-hati. Jadi kalau saya sarankan ketika teman-teman sudah mulai mendapatkan alprazolam dari dokter penyakit dalamnya lebih dari 1 bulan,
mungkin harus berkonsultasi kembali ke dokter penyakit dalamnya itu apakah bisa dikurangi, atau juga berkonsultasi dengan dokter jiwa untuk membantu supaya teman-teman bisa mengurangi dan bahkan misalnya lepas dari obat alprazolam tersebut. Oke, karena saya ingin tekankan banyak di antara teman-teman yang dulunya mungkin punya riwayat penggunaan sabu atau stimulan seperti ekstasi, itu kalau pakai alprazolam suka susah lepas. Ini yang sering kali kita temukan di dalam praktek kita sehari-hari. Demikian apa yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita juga diberkati dengan kesehatan yang baik dan tetap melakukan mantra kita bersama ya, ikhlas, sabar, dan sadar. Buat teman-teman yang masih dalam proses terapi alprazolam di dalam racikannya dari dokter jiwa, tidak perlu khawatir. Kalau dengan teman-teman penyakit dalam juga sebenarnya tidak perlu khawatir kalau misalnya kita tahu bahwa ini akan kita kurangi ke depannya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mengerti dan memahami penggunaan obat tersebut. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.